Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang tema 9 mengenai kayaknya negeriku. Hari ini Ibu akan membahas mengenai subtema 1 dulu ya. Kita membahas mengenai kekayaan sumber energi di Indonesia. Nah, sebelum mengetahui kekayaan mengenai sumber energi di Indonesia, kita harus mengetahui dulu apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi semuanya yang ada di alam itu dimanfaatkan. Segala sesuatu apapun yang ada di alam itu untuk memenuhi kebutuhan manusia itu disebutnya sumber daya alam. Jadi sumber daya alam ada yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Ciri-cirinya apa, Bu? Kalau yang tidak dapat diperbaharui dan dapat diperbaharui. Kalau yang dapat diperbaharui itu terus-menerus, itu kalau dipakai tidak habis. Nih, tidak habis. Kalau contohnya air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Kenapa, Bu? Karena kalau hewan kita bisa beternak lagi, bisa bertelur, bisa seperti ayam ya, bisa bertelur. Kemudian ada lagi hewan ya, kalau tidak dipakai terus-menerus tidak habis. Yang tidak dapat diperbaharui yaitu jika dipakai terus-menerus ini akan habis. Contohnya apa? Minyak bumi, batu bara, dan emas. Itu untuk rangkuman subtema 1 ya. Sekarang untuk subtema 2 yaitu tentang pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia, sumber yang kita miliki ini banyak sekali dimanfaatkannya untuk kegiatan. Contohnya ada yang untuk kegiatan ekonomi, misalnya seperti hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Untuk subtema 3 mengenai pelestarian sumber daya alam Indonesia. Nah, dalam pelestarian sumber daya alam Indonesia ini kita dapat agar sumber daya alam tetap lestari, kita harus melakukan usaha-usaha seperti ini. Jadi anak-anak sambil menjaga sumber daya alam kita ini dapat melakukan usaha-usaha sebagai berikut. Yang pertama, dapat menghemat bahan bakar listrik. Yang kedua, penggunaannya energi alternatif, misalnya energi matahari ya, menghemat. Kemudian penggunaannya penanaman kembali hutan-hutan yang gundul, atau kita sudah belajar tentang reboisasi. Yang keempat yaitu melakukan pembibitan jenis tanaman unggul, dan yang kelima melakukan daur ulang bahan bekas, bisa dari botol-botol plastik ya, kita lakukan daur ulang seperti yang kita sudah lakukan ya. Dan keenam, tidak membuang sampah atau limbah ke wilayah perairan, baik sungai, danau maupun laut. Nah, untuk menjaga sumber daya alam kita ini tidak boleh kita membuang sampah sembarangan, baik itu ke sungai, ke kali ya. Kemudian yang ketujuh, tidak menebang hutan secara sembarangan. Kita harus melakukan tebang pilih. Tebang pilih itu seperti apa, Bu? Jadi artinya kita hanya menebang pohon-pohon yang sudah berusia tua, dan setelah menebang mau menanam dan menggantikan dengan pohon yang lebih muda. Jadi tidak semua pohon-pohon. Kalau pohon-pohon kita habis, ini dari mana kita dapat sumber oksigen? Nanti kita kehabisan oksigen ya di bumi ini. Kemudian yang kedelapan, tidak menangkap ikan dengan menggunakan racun, listrik, dan bahan peledak. Bagaimana, Bu, kalau kita menggunakan racun dengan menangkap ikan dengan menggunakan racun? Nanti ikan-ikan yang lain juga bisa mati. Tidak hanya ikan-ikan, tapi banyak tumbuhan-tumbuhan yang lain juga akan mati bila kita menggunakan racun atau bahan peledak. Nah, kemudian setelah tadi belajar, Ibu bacakan ya, ini untuk Septi ya. Terima kasih untuk Septi kesan-pesannya. Selama 2 hari ini saya belajar, tentu pasti sangat bertambah ilmu untuk saya, terutama dalam penggunaan aplikasi PowerPoint ini. Tadinya hanya sebatas PowerPoint untuk presentasi saja, tapi dari sini saya tahu, oh iya, bisa buat flyer, kemudian kemarin bisa buat kampanye itu ya, Tribun ya. Kemudian sekarang malah sampai bisa merekam, sambil belajar saya bisa merekam. Kemudian ini dapat membantu untuk saya belajar bisa ke anak-anak dalam masa pandemi ini.
pesannya apa? Saya berharap pembelajaran seperti ini ya bisa terus dilanjutkan dalam aplikasi apapun, sehingga mempermudah kami guru-guru untuk bisa belajar lebih mudah di masa pandemi ini ya. Terima kasih Setia Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.